Kami berharap bahwasanya ada dalang-dalang yang bisa akrab dengan kami, ingin dekat juga dengan dalang, karena hebat sekali menjadi dalang itu bisa membuat suara yang bermacam-macam dengan karakter yang bermacam-macam. Dan biasanya kalau sudah di dalam tuh lesannya fasih. Kalau seandainya dia berbekal betul dengan iman dan rindu dakwah kayak Wali Songo, wah dahsyat betul itu. Jadi setiap ada kisah pasti kasih suntikan atau kasih pesan-pesan moral, akidah, iman luar biasa dahsyat. Makanya kita tidak serta-merta mengatakan boleh tidak boleh ini urusannya adalah urusan upaya para Wali Songo dulu dalam berdakwah. Biarpun tidak semua orang harus belajar dalang, tidak. Kami cerita tentang bagaimana kisah pewayangan. Kalau ternyata tanpa wayang dakwah sudah berjalan, ya nggak apa-apa. Cuman jika ada masyarakat yang masih gemar dengan pewayangan, masuklah ke sana dengan cara ini. Bahkan hebat sekali para Wali Songo itu menjadikan dengan tokoh Punokawan ini sebetulnya agar orang tidak punya keyakinan kalau dewa itu adalah nggak perlu menuhankan. Karena apa? Kalau si ribut urusannya dengan manusia, kalah. Baik, ini dari cerita, mohon maaf ini sedikit panjang supaya orang pada kesimpulan bahwasanya Semar tidak pernah ada di alam nyata, tapi akhlak Semar bisa saja didapat di manusia-manusia yang dia menjadi juru damai, bijak, memaafkan, matanya suka menangis karena punya kasih sayang, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat Semar. Jadi seperti itu ya. Ini pengajian bicara wayang ya. Tidak apa-apa nanti. Semoga kami seru kepada para dalang-dalang. Saya pernah mendengar juga beberapa dalang yang memang masih berprinsip dengan cara Wali Songo, tidak pernah lepas pesan kemuliaan di dalam dunia pewayangan, dan itu masuk di hati itu. Kenapa? Ya namanya orang senang dengan dunia itu. Bahkan kalau perlu ada tim dalang yang memang betul ingin menyempurnakan, duduk dengan para ulama untuk menyempurnakan. Kalau dulu kan wali sendiri sudah alim, beliaunya langsung bisa mendalang misalnya. Tapi kalau ada dalang ndak alim, ada orang alim nggak bisa dalang, ini adalah kolaborasi. Masa saya harus kursus dalang? Ya cukup saya duduk dengan dalang, mandis dengan saya, kita ada pesan. Mungkin dalang, saya malam ini punya cerita misalnya apa, Kumbo Karnoleno, oke, apalagi Bima Suci, apalagi mungkin ada Gadut Kocong Ngobrak Ngagrik Kayangan, oke. Sekarang halo, saya kasih masukan apa nanti, beberapa poin tentang keimanan, keluar orang bisa. Dan yang terpenting adalah kepada para dalang, karena Anda seorang dalang yang muslim, berprinsip seperti prinsipnya Sunan Kalijogo. Hadirkan tokoh seperti Punokawan untuk memangkas kesyirikan yang ada dalam dunia pewayangan. Itu tujuannya. Dengan cara yang halus, orang tidak sadar. Kemudian jangan lupa yang kedua, ada pesan moral akhlak yang harus Anda hadirkan bersama Punokawan tersebut. Cuman pada hari ini banyak yang Punokawan hanya sekedar guyonan ya. Kita masih ingat acara TVRI waktu itu. Nah, kalian tidak tahu anak-anakku. Ini yang sudah umurnya seumur ya tahu namanya apa? Ria Jenaka. Itu kan Semar Gareng Petro itu ya. Itu semestinya itu untuk menyampaikan pesan-pesan kemuliaan, dakwah dan seterusnya. Yang ketiga adalah pesan dakwah. Yang kedua adalah pesan moral akhlak, dakwah Islam. Kalau Anda dalang menggunakan Semar, Punokawan dengan prinsip ini, maka istimewa untuk memangkas kesyirikan dalam pewayangan. Dan itu yang dilakukan para Wali Songo, sehingga biarpun ini budaya menyebar, keimanan akan masuk ke mereka. Kemudian yang kedua untuk menyampaikan pesan moral dan akhlak. Kemudian yang ketiga adalah ada pesan dakwah. Adapun asal usul nama, saya tidak terlalu penting masalah ini. Kalau nama kan bisa dicocok-cocokkan ya. Ada yang mengatakan namanya Semar Nolo Gareng Petruk Bagong dari satu pepatah Arab namanya Syamir, Semar. Naila khairin, untuk mendapatkan kebaikan. Fatruk, maka tinggalkanlah al-baghya, kezaliman, atau bisa saja Syamir naila khairin fatrukil baghya, boleh. Sisingkan Semar Nolo Gareng Petruk Bagong, itu hanya menyocok-nyocokkan bahasa sih bisa-bisa saja. Kemudian nanti yang namanya Puntadewa punya senjata namanya Kalibusodo, kalimat syahadat, disocok-cocokkan boleh sih. Bukan itu intinya, bagaimana menjadikan Punokawan ini punya pesan-pesan kemuliaan. Kemudian jika ada kekurangan-kekurangan dalam dunia pewayangan yang masih menyeleweng dari syariat, ayo diluruskan, dikembalikan kepada caranya Wali Songo. Saya kagum kok dengan para dalang itu. Seandainya besok ada telepon saya ingin diskusi dengan dalang, saya siap duduk dengan dalang berjam-jam kalau perlu. Kenapa?
dalang lesannya. Lesan dalang adalah lesan surga kalau dia mau belajar dengan benar urusan agama. Lesan dalang, dia bisa menyampaikan pesan. Dan orang khusyuk, satu orang, dan dia tuh seorang dalang tuh rela, nggak pernah disebut-sebut ketokohannya. Tiba-tiba nongolkan si Arjuna, nontonkan si Gatot Kaca, nonton si Antasena. Dia tidak pernah, dia nggak kelihatan dia. Nah ini, dia adalah sangat tawaduk dalam itu. Nggak perlu tenar. Yang disanjung-sanjung ganteng ya Arjuna nanti, atau Janoko, dia nggak tahu dalangnya kayak apa. Baik, artinya dalang itu istimewa kalau belajar agama. Bahkan kalau kembali kepada caranya Wali Songo, dalang punya misi dakwah yang sangat besar. Maka kami seru kepada saudara-saudara kami dari ahli la ilallah yang jadi dalang, Anda potensi dalam dakwah, Anda pandai menurut bertutur kata, Anda fasih dalam berbicara. Ayo kita diskusi. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda para dalang karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo buat, apalagi Anda sudah dalang terkenal. Dalang yang hebat dalang ini, jangan sia-siakan umur Anda. Beberapa waktu lalu ada dalang meninggal, akan tapi mumpung Anda masih hidup, mari kembali kepada caranya Wali Songo dalam menggunakan wayang betul-betul misi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala.